Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Untuk pelajaran akidah akhlak ini merupakan pertemuan pertama kita. Pada mata pelajaran akidah akhlak, kita hari ini akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, persiapkan buku paket dan buku tulisnya, kemudian dicatat poin-poin penting di dalam pembahasan video ini. Apabila ada hal yang belum dipahami, silakan ditulis, kemudian ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama yaitu meyakini akan adanya hari akhir, kemudian menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir, kemudian yang ketiga memahami pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian meyakini menyajikan data dari berbagai sumber tentang fakta dan fenomena hari akhir. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan nanti dapat menunjukkan sikap meyakini akan adanya hari akhir, kemudian menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir, kemudian menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir, menyebutkan 10 nama lain dari hari akhir. Yang keenam, menyebutkan 6 tanda akan terjadinya hari akhir. Kemudian menuliskan salah satu ayat Al-Quran tentang iman kepada hari akhir. Yang kedelapan, menyajikan data dari berbagai sumber tentang fakta dan fenomena hari akhir. Yang terakhir yaitu menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, inilah ke-9 tujuan pembelajaran. Diharapkan nanti ketika kalian anak-anak semua setelah mempelajari pembahasan pada bab ini, diharapkan mampu melaksanakan 9 tujuan dari pembelajaran ini. Kita masuk ke dalam pengertian beriman kepada hari akhirnya. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pengertian beriman kepada hari akhir, maka perhatikan 3 pola keyakinan mengenai hidup dan matinya manusia ini. Yang pertama yaitu kelompok manusia yang mempunyai keyakinan bahwa tidak ada kehidupan sesudah mati, ya. Nah, paham ini biasanya dipegang oleh paham kaum ateis. Apa itu kaum ateis? Kaum ateis itu paham yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, tidak ada kehidupan sesudah mati. Kemudian apabila manusia mati, maka jasmaninya akan kembali ke tanah dan akan hancur bersama tanah. Nah, mereka tidak percaya adanya ruh yang tetap hidup. Menurut mereka adanya ruh dan alam akhirat ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, secara ilmu pasti dan ilmu alam. Makanya mereka berpendapat tidak ada kehidupan setelah mati, kemudian alam akhirat itu tidak ada, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok manusia yang mempunyai keyakinan bahwa adanya kehidupan baru setelah mati atau reinkarnasi. Nah, apa sih reinkarnasi itu? Reinkarnasi itu artinya perubahan hidup dan bentuk dari seseorang yang sudah mati, ya. Nah, apabila tingkah laku orang tersebut jahat, maka setelah mati ia berubah dalam bentuk makhluk yang lebih rendah, seperti menjadi hewan, kemudian menjadi batu, kayu, dan sebagainya, atau lahir kembali sebagai manusia yang hidupnya hina. Begitu pula sebaliknya, apabila manusia itu hidupnya berperilaku baik, melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang mulia. Nah, paham-paham kelompok kedua ini biasanya dianut oleh agama-agama yang bukan agama samawi. Mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yaitu manusia yang mempunyai keyakinan bahwa adanya hari akhir, ya. Nah, paham atau keyakinan inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang
menganut agama samawi, khususnya agama Islam. Nah, kemudian dalam ajaran Islam, iman kepada hari akhir itu diawali dengan yakin bahwa jagat raya dan isinya itu akan hancur. Jadi semua makhluk yang bernyawa akan mati. Kemudian fase berikutnya yaitu fase pembangkitan. Semua manusia dari manusia pertama, dari manusia Nabi Adam sampai akhir, sampai umat Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan kembali. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar ya. Nah, setelah itu diperlihatkan seluruh amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia untuk diadakan perhitungan atau diadakan hisab ya. Nah, pada akhirnya setelah diadakan perhitungan atau hisab, barulah diberikan keputusan. Nah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia mendapatkan balasan untuk menghuni salah satu dari dua tempat, yaitu surga dan neraka. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, dengan demikian iman kepada hari akhir ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia. Nah, artinya orang yang paham dan beriman kepada hari akhir, mereka paham bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya sekedar hidup lalu mati. Nah, tidak ada kelanjutannya. Nah, kehidupan di dunia ini akan menentukan kehidupan di akhirat. Segala amal perbuatan kita di dunia ini tidak akan sia-sia. Inilah orang yang paham apa sih beriman kepada hari akhir. Nah, apa yang dikerjakan sekarang ini merupakan bentuk keinginan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, dengan demikian beriman kepada hari akhir, kita akan berupaya untuk senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manakala kita sudah berbuat baik tetapi kehidupan kita di dunia ini masih belum beruntung, maka kita tidak perlu kecewa dan juga tidak perlu bersedih, karena akan ada hari akhir yang kekal nanti setelah kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian kita masuk ke peristiwa hari akhir. Nah, kira-kira kapan sih terjadinya hari akhir? Nah, itu pertanyaannya. Tentu saja tidak ada makhluk hidup ini yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahui. Bahkan dalam suatu hadis itu malaikat Jibril malah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187. Di sana disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi. Nah, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Nah, jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ya. Nah, walaupun kedatangan hari kiamat ini tidak dapat diketahui, tidak ada yang tahu, namun kita wajib mempercayainya bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi dan dialami oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, makhluk di alam semesta ini. Nah, kemudian peristiwa hari akhir ini akan dimulai dengan kehancuran alam semesta ya, mulai dari saling bertabrakannya bintang-bintang, kemudian bumi menjadi hancur, kemudian gunung-gunung meletus, gunung-gunung tidak menjadi fungsi sebagaimana mestinya, kemudian gunung-gunung itu saling berhamburan seperti
seperti bulu-bulu ya. Nah, hal ini dicantumkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diingatkan bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkanlah keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat ya. Jadi ketika terjadi hari kiamat itu merupakan peristiwa yang sangat dahsyatnya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pembelajaran Quran hadis yang kemarin kita bahas di surah Al-Qari'ah, di mana peristiwa hari kiamat itu yaitu peristiwa yang mencekam, di mana bencana-bencana alam yang dahsyat terjadi di bumi ini. Nah, itulah awal dari terjadinya peristiwa peristiwa hari akhir, yaitu kehancurannya alam semesta. Masuk ke dalam nama-nama hari akhir ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan nama selain hari akhir yang yang dipergunakan untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, di antara nama-nama lain dari hari akhir ini ada Yaumul Akhir ya, yang artinya hari akhir. Nah, kalian bisa baca di buku itu halaman 8 mengenai dalil-dalil dari nama-nama lain. Yaumul Akhir itu dalilnya apa, kemudian ada lagi Yaumul Qiyamah itu dalilnya apa, kalian bisa baca di buku halaman 8. Nah, yang kedua itu ada Yaumul Qiyamah, artinya yaitu hari kiamat. Kemudian ada Yaumul Hasrah yang artinya hari penyesalan. Kemudian selanjutnya ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Kemudian ada Yaumul Hisab yang artinya hari perhitungan. Kemudian ada Yaumuddin yang artinya yaitu hari pembalasan. Yang kemudian ada Yaumul Haq yaitu hari yang pasti terjadi. Kemudian ada Yaumul Jami' yang artinya hari dikumpulkan, manusia dikumpulkan gitu ya. Kemudian ada Yaumul Khulud. Yaumul Khulud artinya adalah hari kekekalan. Kemudian ada Yaumul Fasli yaitu hari keputusan. Kemudian ada Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id itu artinya hari terlaksananya ancaman ya. Kemudian ada lagi Yaumul Khuruj. Nah, hari keluar dari kuburan. Kemudian ada Yaumut Taghabun. Artinya yaitu hari ditempatkannya kesalahan-kesalahan. Ada Yaumut Tanad, kemudian ada Yaumul Mau'ud, ada Yaumul Fatih, ada Yaumul Kabir, ada Yaumul Asir. Nah, kalian bisa baca di halaman 8 sampai halaman 11 ya. Nah, inilah nama-nama lain dari hari akhir. Kalian harus baca di halaman 8 sampai halaman 11, halaman 12 untuk lebih mendetail mengenai nama-nama hari akhir ini. Nah, selesailah materi pada kesempatan hari ini. Kita akan bahas submateri selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk evaluasinya, untuk tugasnya, yang pertama, setelah mempelajari pengertian dari bab ini, hari akhir, dan bagaimana peristiwa hari akhir itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi hari itu ya. Kemudian jelaskan hubungan peristiwa yang terjadi saat ini, pandemi ini, dengan hari akhir ya. Jadi ini dikerjakan, ditulis di kertas boleh, atau diketik kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nah, ma'an najah, selamat mengerjakan. Haya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.